Kejuaraan dunia gimnastik senam dunia 2025 resmi dibuka pada Minggu pagi di Indonesia Arena, Jakarta. Seremoni pembukaan ditandai dengan pemukulan gendang dari Wakil Menpora Taufik Hidayat, Ketua Federasi Senam Dunia Morinari Watanabe, dan Ketua Gimnastik Indonesia Ita Yuliati. Selain itu ada juga tarian kolosal selama 5 menit di sekitar podium pertandingan. Kejuaraan senam dunia di Jakarta menjadi sebuah tonggak sejarah dengan menjadi tuan rumah. 5 pesenam putra dan 3 pesenam putri Indonesia ikut bertanding dalam ajang ini. Kejuaraan senam dunia artistik sendiri diikuti 500 orang peserta dari 80 negara yang digelar pada 19 Oktober hingga 25 Oktober 2025. Ya pemirsa, hari ini pembukaan kejuaraan dunia gimnastik digelar di Indonesia, Jakarta, sebagaimana Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah. Untuk mengetahui bagaimana keseruannya, kita bergabung dengan Naura Syafikah di sana. Ya Naura, seperti apa pembukaan kejuaraan dunia gimnastik 2025 di sana? Silakan. Ya, selamat siang Indra dan pemirsa. Pada hari ini Artistic Gymnastic World Championship 2025 baru saja diselenggarakan opening ceremony, di mana diikuti dengan adanya speech dari Ketua Gimnastik Indonesia, kemudian juga ada speech dari Ketua atau Presiden FIG Federation International Gymnastic. Dan pada saat ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi sudah dimulai untuk pertandingan pertama kualifikasi putra dari Subdivision 1, di mana pada saat ini sudah memasuki rotasi kelima dari negara Jamaika, kemudian negara Yunani, Jepang, dan juga Malaysia. Dan nantinya akan diikuti terus untuk Subdivision 1 yang akan berlanjut hingga sore hari. Sedangkan untuk atlet dari Indonesia, ini atlet putra dari Indonesia akan bertanding esok hari di Senin 20 Oktober, di mana mereka berada di Subdivision ke-7. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang pada tahun ini kejuaraan gimnastik dunia ini hadir di Indonesia, dan Indonesia sebagai penyelenggara ini juga pastinya berharap dengan mengirim ke-8 atlet gimnastik Indonesia dapat mengharumkan nama Indonesia, dan pastinya juga dengan adanya persiapan yang sudah matang ini dapat memberikan kebanggaan kepada Indonesia. Sementara itu Indra. Baik, terima kasih Naura yang menyampaikan langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita informasi ke lainnya, pemirsa, sesaat lagi di Sindo Siang. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat.
menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat. Usai gagal dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI resmi memecat Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Setelah mengetahui dirinya diberhentikan, Kluivert pun menyampaikan terima kasih yang ditulisnya di akun media sosialnya. Kluivert menyebut sangat kecewa dan menyesal atas kegagalan skuad Garuda melangkah ke Piala Dunia. Namun ia mengaku sangat bangga bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia dan mengucapkan terima kasih pada seluruh supporter Timnas Indonesia, pemain, dan juga PSSI. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga yang sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum mau mengomentari terkait pemberhentian Kluivert dari Timnas Indonesia. Namun Erick Thohir berjanji akan memberikan pernyataan resminya dalam 1-2 hari ke depan. Untuk yang bola jangan hari ini, ya. Ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari, ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua, ya. Tanya sama Waketum sama Sekjen, ya. Nanti tanya ke PSSI. Pemberhentian Kluivert diputuskan setelah Timnas Indonesia tampil buruk di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengalami 2 kali kekalahan beruntun dan menempatkan Indonesia sebagai juru kunci grup. Catatan negatif ini sekaligus mengubur harapan besar masyarakat Indonesia untuk melihat Garuda terbang ke panggung Piala Dunia. Selain nama mantan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, nama Louis van Gaal juga Kian Santer disebut bakal menjadi pelatih Timnas Indonesia, menggantikan Patrick Kluivert. Melalui akun pribadi, Van Gaal menyebut akan mengumumkan informasi besar pada hari Senin mendatang. Nama pelatih tersohor dunia asal Belanda Louis van Gaal mencuat Kian Santer disebut-sebut bakal menangani Timnas Indonesia. Rumor ini beredar di media sosial bahkan di sejumlah media olahraga dunia. Jurnalis olahraga Spanyol Victor Catalina bahkan telah menuliskan pesan selamat datang Louis van Gaal dengan menyertakan bendera Indonesia. Sementara itu melalui akun pribadinya Van Gaal memastikan akan mengumumkan informasi penting mengenai hal ini pada hari Senin mendatang. Dari catatan kepelatihannya selama 34 tahun sejak 1991, Van Gaal telah menukangi sejumlah tim besar mulai dari Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen, Manchester United, hingga timnas Belanda. Dalam karir kepelatihannya, Van Gaal tampil mentereng dengan mempersembahkan 18 trofi bergengsi di Eropa, terbanyak dilakukan saat menangani Ajax Amsterdam. Menariknya muncul spekulasi kans Menir menjadi pelatih skuad Garuda ini terjadi beberapa saat setelah anak asuhnya Patrick Kluivert dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Rencananya kelanjutan dari kosongnya posisi kepelatihan Timnas Indonesia akan disampaikan PSSI dalam beberapa hari ini.